Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang saya hormati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu mengenai gimana cara kita menumbuhkan kesadaran bela negara dalam perspektif dari prodi sistem informasi di era globalisasi. Tujuannya kita di sini mau menggali lebih dalam nih mengenai peran sama kontribusinya sistem informasi dalam mendukung kesadaran bela negara. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pertama-tama kita perlu definisikan dulu ya apa sih yang dimaksud dengan kesadaran bela negara. Oke, jadi kalau menurut saya itu kesadaran bela negara merupakan sikap atau perilaku warga negara yang mendorong partisipasi aktif kita dalam upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara atau bangsa Indonesia. Dan dalam era globalisasi seperti saat ini, di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, jadi kesadaran bela negara itu menjadi urgensi yang semakin penting. Gitu sih. Nah, dari pemahaman definisi dari kesadaran bela negara itu gimana sih perspektifnya dari kacamata program studi sistem informasi terkait kesadaran bela negara? Mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Oke, jadi dari perspektif prodi kita, prodi sistem informasi yang pertama itu dengan mengintegrasikan teknologi dalam pertahanan cyber atau keamanan negara. Jadi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi atau digital ini, peran sistem informasi, peran prodi kita dalam menjaga keamanan negara melalui pertahanan cyber itu menjadi semakin krusial. Integrasi teknologi dalam strategi pertahanan cyber bukan hanya menjadi sebuah pilihan, melainkan suatu kebutuhan mendesak guna melindungi infrastruktur negara dari ancaman dunia maya yang terus berkembang. Jadi integrasi teknologi dalam pertahanan siber itu kayak kita ngasih armor ke superhero buat melindungi kota dari musuh, tapi dalam kasus kita itu di dunia maya. Jadi di zaman sekarang itu, di mana semua serba digital, kita butuh cara untuk mengamankan negara dari serangan cyber. Nah, langkah pertama adalah dengan memakai teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data besar-besaran. Jadi kayak superhero yang punya kemampuan super, teknologi ini bisa membantu kita lebih cepat dan lebih tanggap dalam menghadapi serangan siber. Misalnya bisa mendeteksi ancaman, terus mengidentifikasi sumber-sumber masalahnya, kemudian bisa langsung mengasih respon atau mengasih solusi dalam masalah itu. Selain itu, integrasi teknologi juga berarti bikin kebijakan keamanan yang proaktif dan dinamis. Artinya, kita nggak hanya nunggu sampai ada masalah, tapi udah siap-siap dari sebelum-sebelum masalah itu muncul. Dan ini melibatkan penerapan standar keamanan yang tinggi dan melibatkan pelatihan terus-menerus buat jaga keamanan cyber. Terus, yang juga penting adalah kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan kita semua. Jadi, kayak superhero yang bekerja sama buat melindungi kota, di sini kita semua pihak harus saling berbagi informasi soal ancaman cyber untuk mengurangi ancaman-ancaman tersebut. Jadi intinya pertahanan cyber itu nggak cuma urusan pemerintah aja. Kita semua, masyarakat, bisnis punya peran penting buat menciptakan lingkungan digital yang aman. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pertahanan cyber tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat kayak kita-kita sebagai mahasiswa sistem informasi untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan dapat diandalkan untuk generasi yang akan datang. Sekian. Nah, untuk perspektif yang selanjutnya ini mengenai tentang pengembangan sumber daya manusia. Peran program studi sistem informasi dalam menghasilkan sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan SDM-U dalam bidang teknologi informasi tidak hanya terbatas pada pemberian keterampilan teknis, melainkan juga mencakup aspek kepemimpinan, inovasi, dan etika profesi. Mahasiswa yang melalui program ini tidak hanya diberikan pengetahuan mendalam tentang perkembangan
terkini dalam teknologi informasi, tetapi juga diajarkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh dalam menghadapi tantangan kompleks di era digital. Nah, pengembangan SDM ini melibatkan pendekatan holistik di mana mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, pemecahkan masalah, dan kolaborasi. Selain itu, penguasaan keterampilan manajemen proyek dan tim menjadi kunci untuk memastikan bahwa SDM yang dihasilkan tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu mengelola dan memimpin proyek yang efektif. Selanjutnya, SDM yang berkualitas dari program studi sistem informasi memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan bela negara dalam konteks teknologi. Mereka ini dapat berperan dalam pengembangan solusi inovatif untuk keamanan nasional, menghadapi ancaman cyber, dan berkontribusi dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan teknologi informasi. Selain itu juga program ini juga menekankan pada pentingnya keberlanjutan karir dan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam dunia teknologi yang terus berubah, SDM yang terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya dapat menjadi aset berharga dalam mendukung kemajuan teknologi nasional. Melalui pendekatan ini, program studi sistem informasi tidak hanya mencetak lulusan individu siap menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan teknologi untuk kepentingan negara. Sekian, terima kasih. Baik, untuk perspektif berikutnya yaitu keterlibatan aktif dalam inovasi. Jadi, program studi sistem informasi tidak hanya berperan sebagai penyedia pengetahuan teknologi informasi, tetapi juga sebagai katalisator inovasi. Mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan inovasi dan penelitian, serta membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi-solusi kreatif dalam dunia teknologi ini. Kemudian, pentingnya keterlibatan aktif dalam inovasi tidak hanya terfokus pada pengembangan teknologi untuk kemajuan teknis semata, tetapi juga untuk menjawab tantangan-tantangan konkret yang dihadapi oleh negara. Dalam konteks ini, mahasiswa didorong untuk mengarahkan inovasi menuju solusi yang mendukung kepentingan nasional, seperti pengembangan sistem keamanan siber yang lebih tangguh atau solusi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Nah, program ini itu memberikan mahasiswa akses ke lingkungan yang mendukung eksplorasi ide, pengembangan prototipe, dan juga uji coba konsep baru. Melalui kolaborasi dengan industri, lembaga penelitian, dan juga sektor publik, mahasiswa itu dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis mereka dalam konteks nyata dan melihat dampak positif dari inovasi mereka terhadap perkembangan teknologi dan juga kepentingan nasional ini. Selain itu, program ini juga mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dalam proses inovasi. Mahasiswa juga diajarkan untuk memahami implikasi sosial, keamanan, dan dampak lingkungan dari inovasi mereka, serta memastikan bahwa setiap perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai nasionalnya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan aktif dalam berinovasi, program studi sistem informasi ini tidak hanya menciptakan ahli teknologi informasi yang handal, tetapi juga menghasilkan inovator yang berkontribusi pada kemajuan bangsa dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu pemanfaatan Big Data untuk intelijen nasional. Jadi, program studi sistem informasi ini nggak cuma menjadikan penggunaan Big Data sebagai suatu pilihan, melainkan sebagai suatu kontribusi aktif dalam kepentingan intelijen nasional. Dengan kemampuan analisis data besar yang dimiliki oleh mahasiswanya, program ini itu dapat menjadikan sebuah garda terdepan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis volume data yang besar untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait potensi, ancaman, dan peluang yang mungkin dihadapi oleh negara. Melalui integrasi teknologi-teknologi yang terkini dalam suatu analisis data, mahasiswa program studi sistem informasi ini diajarkan untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan anomali yang mungkin dapat menjadi sinyal intelijen penting. Dengan demikian,
kontribusi mahasiswa dalam menyediakan informasi yang berkualitas tinggi itu dapat membantu pihak intelijen dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap dinamika keamanan nasional. Selain itu, program ini itu memastikan bahwa mahasiswanya memahami pentingnya keamanan dan privasi data dalam konteks intelijen nasional. Dan juga etika dalam pengelolaan dan penggunaan big data itu menjadi fokus yang paling utama, memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan dan dianalisis diperoleh dan digunakan dengan penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai nasional dan hak asasi manusia. Pemanfaatan big data ini untuk intelijen nasional sendiri itu juga melibatkan kolaborasi yang erat antara program studi sistem informasi, lembaga intelijen, dan juga sektor swasta. Dengan membentuk kemitraan yang kuat, program ini itu nggak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya manusia yang mahir dalam analisis data besar, tetapi juga dapat sebagai pendorong ekosistem kolaboratif yang mendukung keamanan nasional. Dengan demikian, program studi sistem informasi itu dapat menjadi bagian integral dalam memajukan kemampuan intelijen nasional melalui pemanfaatan big data, mengukuhkan posisi negara dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang di era digital ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pada poin edukasi dan literasi digital. Program studi sistem informasi tidak hanya menganggap literasi digital sebagai suatu kebutuhan, melainkan sebagai misi utama dalam menghadapi era globalisasi yang semakin terkait erat dengan teknologi. Peran program ini tidak terfokus pada memberi pengetahuan teknis kepada mahasiswanya, tetapi juga pada tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat umum. Program ini melibatkan mahasiswanya dalam inisiatif edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Mereka diajarkan untuk mengomunikasikan konsep-konsep teknologi informasi secara jelas dan mudah dipahami, membantu masyarakat memahami potensi resiko dan manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, program studi sistem informasi berkomitmen untuk menciptakan program-program literasi digital yang inovatif, memanfaatkan pendekatan yang interaktif dan berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan cyber dan informasi di dunia maya. Program ini juga memperhatikan inklusivitas, memastikan bahwa literasi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin belum memiliki akses yang memadai ke teknologi. Ini menciptakan kesempatan bagi semua individu untuk memahami, berpartisipasi dengan lebih baik dalam dunia maya yang semakin kompleks. Dengan berfokus pada edukasi dan literasi digital, program studi tidak hanya menghasilkan lulusan yang mahir dalam teknologi informasi, tetapi juga berkontribusi secara positif dalam menciptakan masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, sejalan dengan visi global yang semakin terhubung dan Nah, dari semua penjelasan tadi nih ya, melalui perspektif ini, kita bisa jadi makin paham gimana sistem informasi itu bisa jadi elemen kunci dalam membentuk kesadaran bela negara di tengah-tengah dinamika globalisasi dan teknologi yang terus berkembang. Semoga dari pembahasan yang sudah kita lakukan tadi bisa memberikan inspirasi dan pandangan baru buat kita semuanya. Dan kita juga usahakan gimana caranya kita harus terus mendukung upaya-upaya yang bisa membantu yang namanya kesadaran bela negara, terutama di dunia teknologi ini yang bakal terus dan terus berkembang. Dan semoga dengan adanya pembahasan kali ini tuh semua orang yang menyaksikan ini bisa mendapat wawasan baru nih tentang peran dan kontribusi sistem informasi dalam mewujudkan kesadaran bela negara di tengah-tengah era globalisasi saat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.